Halo. Kembali lagi bersama kita di channel Suara Kreasi Anak Bangsa. Oke, kalau tadi Oji mempunyai tagline adalah ngocok atau ngobrol sampai cocok. Kalau gue punya tagline sendiri nih, Van. Apa tuh? Yaitu capcin. Capcin. Cakap-cakap cinta. Anjay. Nah, kali ini gue mau bahas tentang toxic relationship. Oke, toxic relationship, hubungan yang toxic. Hubungan yang buruk. Hubungan yang buruk. Apaan? Karena kan lu ini kan terkenal sebagai fuckboy Tangsel nih. Mantan lu kan banyak, bro. Nah, siapa? Kamu Klau juga ganteng nih. Iya, tai. Nah, kalau lu sendiri tuh pernah gak sih ngalamin tentang toxic relationship tersebut? Toxic relationship, gue pernah sih ngalaminan. Jadi Pernah apa sering? Enggak pernah. Oh, pernah. Enggak sering. Berarti sesekali lah. Sesekali. Iya. Jadi gue pernah punya pacar nih. Oke. Gue gak mau sebutin namanya, pokoknya gue pernah punya pacar di SMP waktu itu gue SMP. SMP. Iya, terus. SMP udah toxic ya. Iya, Jadi, makanya. gue punya pacar waktu SMP. Tadinya nih gue di SMP tuh semangat banget belajar kan. Sumpah, gue waktu SMP tuh semangat banget belajar. Jadi gue ke sekolah itu buat belajar gitu. Oke. Belajar biarpun nongkrong jadi selingan ya. Tapi bahkan nongkrong itu kayak bonus gitu. Fokus lu ke belajar lah. Fokus gue ke belajar gitu. Oke. Pada saat akhirnya gue ketemu nih cewek nih ya, sebelum jadi pacar gue. Itu sebelum jadi pacar gue aja gue buyar gitu semua Fokusan semangat lu. gue, kefokusan gue ya dalam belajar. Malah gue fokus dapetin dia Brema. Nah di situ udah mulai tuh nilai gue hancur-hancuran lah. Ya kalau di situ sih masih gue masih gue terima lah. Tapi pas ketika akhirnya gue bisa berhasil dapetin dia, gue malah sampai pernah di DO gitu sih. Di DO. Pernah di DO gimana? Dalam artian Kok lu bisa di DO sih gara-gara pacaran? Lu pacaran di atas genteng lagi? Enggak. Kalau bukan. Oke. Gimana? Enggak, gimana lu pacaran gak sama tuh jadi cewek? gue pacaran sama dia. Terus? Biasalah, ya Allah itu masih cinta monyet banget ya. Tapi gue nganggepnya itu mengganggu pikiran gue gitu. Jadi pernah lah ada masalah gitu ya. Oke. Gue berdua sama dia pernah ada masalah. Nah, ini lucu banget nih. Jadi gue datang ke sekolah, ada dia, tapi dia nggak mau nengok gue sama sekali gitu. Jadi perspektif gue, ini anak kok nengok aja sampai enggak. Akhirnya gue sapa kan, sampai sapa aja dia nggak jawab kan. Sinis banget ngeliat gue. Nah di situ lu tau gak? Bolos sekolah beri gue. Bolos sekolah? Iya, gara-gara itu doang. Gara-gara itu bolos sekolah dan gue akhirnya panggil guru dan akhirnya orang tua gue kaget kan. Maksudnya orang tua gue kaget, orang tua gue juga di telepon. Terus akhirnya ngobrol sama gue gara-gara apa gitu. Abisnya gue cabut-cabutan gitu nan maksudnya. Jadi itu lu sering gitu cabut-cabutan lah? Jadinya sering karena gue gak mau ketemu dia gitu di sekolah. Ini ada nih Pan, salah satu kasusnya tuh kalau dalam toxic relationship itu adalah silent treatment namanya. Yang dimana ini adalah tindakan mendiamkan pasangan atau pacar saat sedang marah. Lu kayak gue gini ya. Nah itu lu kasusnya lagi marah atau kayak gimana? Lagi marah. Oh lagi marah, jadi ceweknya ngediemin lu. Ngediemin gue. Oh. Dan efeknya ke gue tuh itu bener-bener sampai gue cabut sekolah karena gue malas ke sekolah ketemu dia gitu. Ngapain dia diemin gue? Ya hancur di situ nan. Itu jadi pas gue mikir kayak pas gue udah lulus sekolah menengah ke atas, akhirnya gue lulus juga, gue baru nyadar ini gue pernah ngalamin toxic relationship gitu. Nah kalau gitu yang disalahin siapa Pan? Lu apa ceweknya? Kalau menurut lu sendiri deh. Menurut gue ya, gue sih. Lu kenapa? Karena gue juga yang terlalu dramatisir kali ya. Makanya berarti sebenarnya toxic relationship ya kalau yang gue alamin karena diri gue juga gitu. Harusnya ya karena udah tahu dia toxic, ya gue harusnya ngelupain dia ataupun ninggalin dia gitu. Harusnya ya gue gue fokus belajar kembali dan ya tujuan gue ke sekolah lah, maksudnya istilahnya balik lagi ke situ gitu. Tapi lu pernah nggak sih sampai abusive gitu? Kayak pakai kekerasan? Mungkin karena lu cemburu. Gak pernah. Atau lu mungkin punya temen yang memang pernah melakukan kayak gitu? Kalau temen pernah. Soalnya kalau menurut gue tuh abusive tuh udah parah banget men. Pak, maksudnya lu sampai ngelakuin kekerasan terhadap anak orang, bre. Lu masih pacaran gitu maksudnya. Mending kalau udah jadi suami istri kan? Mending udah suami istri aja tetap aja nggak boleh kan? Iya. Ya bener sih nggak boleh juga. Tapi apalagi lu masih pacaran ya. Ini sampai istilahnya ya, bapaknya sendiri aja itu nggak pernah mukul anaknya gitu. Lu berani mukul anak orang. Tahu sokap bro? Iya. Gitu. Lu sokap anjir.
Soalnya sih kebanyakan kalau dari kasus abusive sih kalau menurut gue, karena mungkin cemburu lah ya. Mungkin karena si cewek atau si cowoknya ini emang sering main dengan lawan jenisnya. Dan memang pacarnya ini posesif kan. Mungkin lu nggak boleh main sama dia, main sama si A, B, C dan D. Tapi ketika dia main dia malah makanya timbul abusive itu. Sampai mukul, mungkin sampai bisa juga makin benda-benda tumbul. Soalnya kan banyak juga tuh berita-berita kan yang memang tersebar di beberapa media massa. Parah sih itu. Kalau sampai kayak gitu ya, berarti ngomongin egois ya, maksudnya saling keras kali mungkin ya. Mungkin bisa timbul abusive itu sendiri gitu. Tapi ada juga pan yang salah satu pasangan tuh bego juga. Jadi karena saking sayangnya, ketika dia sudah dapat abusive itu, dan doi tetap nggak mau ngelapor lah dalam tanda kutip ke orang tuanya. Jadi doi tetap ya udah it's okay lah. Gitu. Karena iya takut, gitu. Bukan karena lebih ke arah sayang, karena oh dia gini gara-gara sayang sama gue. Iya. Nah menurut gue itu yang nggak tahu sih. Itu toksik banget tuh, toksik banget. Mungkin buat teman-teman luar sana yang dengerin podcast ini, menurut kalian gimana sih? Pantas gak sih ketika memang seseorang melakukan abusive terhadap pasangannya? Karena rasa sayang yang kalau tadi bilang, kalau yang akhirnya fenomena zaman sekarang abusive itu akhirnya menimbulkan perspektif, ternyata dia karena sayang sama gue, jadi makanya dia menjaga gue banget dan timbul abusive. Gila bre, lu sampai dipukul. Maksud gue, kalau akhirnya dia sayang sama lu, banyak cara gitu. Bener. Banyak cara, maksudnya itu mah pacar lu yang kesetanan bre. Iya bener banget. Iya itu bahaya sih. Bahaya itu toxic banget untuk kalian yang akhirnya ya akhirnya emang memiliki masalah tentang abusive gitu ya. Itu udah toxic, itu bahaya sih. Rasa sayang itu bisa kita atur, kita rasakan gitu ya, dan kita atur sendiri gitu. Jangan sampai timbul abusive, karena kalau itu udah nggak sayang sih. Oke. Kalau gue sendiri sih, kalau pengalaman pribadi gue pandang kalau toxic relationship itu gue lebih ke arah cheating sama selfishness. Jadi rasa rasa cemburuan dan juga cheating itu selingkuh. Bukan gue yang selingkuh. Jadi katanya lu juga sih. Maksud gue dalam apa yang gue alami gitu dalam toxic relationship, gue pernah mengalami dua hal itu. Okay. Selfishness. Tiga malah. Selfishness. Apa sih ya itu? Cemburu lah. Iya cemburu. Terus cheating sama satu lagi posesif. Gue pernah ngalamin posesif nih. Wah jelas enggak dong. Karena kalau gue itu punya prinsipan. Maksud gue gini, ketika misal gue punya pacar dan pacar gue posesif, berarti gue berhak juga untuk posesifin dia. Tapi kalau misal dia mau fine aja ataupun open relationship lah dalam tanda kutip, ya gue juga bakal open aja. Jadi dalam hubungan lo, relationship lo sendiri itu tergantung lawan jenis. Bagaimana lo. Ya benar banget. Bagaimana dia nge-treat lo. Iya, bagaimana dia nge-treat gue, pasti bakal treat better gitu. Oke. Soalnya kalau kalau dia mau fine aja, ya lu bakal fine aja. Misalnya dia fine nih, lu bergaul sama siapapun, dan lu juga ngelakuin hal yang sama. Gue juga ngelakuin hal yang sama lah ke dia gitu. Iya. Dan kalau misalnya dia akhirnya juga ibaratnya ya protektif lah, tadi apa namanya? Posesif gitu ya, posesif sama lu, jadi protektif gitu. Itu lu juga bakal ngelakuin hal sama ke dia. Gue juga bakal ngelakuin hal sama. Kalau gue orang toxic kan? Ya karena dia nge-treat gue kayak gitu kan. Iya, maksud gue kalau gue mikirnya nggak fair ketika lu ngelakuin A, gue nggak boleh ngelakuin A juga gitu. Walaupun gue sayang sama dia pan gitu. Jadi itu jadi harus ada tornya gitu ketika di awal. Term of reference harus ada. Lu mau hubungan ini mau kan kalau di luar negeri gitu bro. Soal gue gitu ya, lu mau open tornya term of reference. Iya gak gitu juga. Cuma sekedar omongan aja, lu mau nih hubungan mau dibawa open relationship atau mungkin mau close relationship gitu. Kalau misalnya orang-orang luar kayak gitu. Soalnya kalau gue sendiri sih man, kalau misalnya bicara tentang selfishness, terus cheating dan juga tentang posesif. Kalau gue pasti awalnya tuh dari posesif dulu nih. Jadi dari posesif dulu. Jadi ketika lu menjalin hubungan dan keduanya ini posesif, jadi timbul rasa kecemburuan. Kayak gue overthinking nih, misalnya misalnya gue punya cewek, terus cewek gue tuh nggak balas chat gue, lama lah sekitar 5 jam. Padahal biasanya dia balas nih, kan gue nggak tahu dia ngapain. Mungkin karena gue posesif, ini orang main kali mau cowok nih,
Oh, kan biasanya gue mikir gitu, overthinking. Berarti overthinking. Overthinking gara-gara gue posesif sama dia. Nah, timbul akhirnya kecemburuan. Ketika timbul kecemburuan, timbullah rasa ingin melakukan hal yang sama. Misalnya gue mikir, nih pasti orang main sama cowok lain nih. Tapi itu masih asumsi. Akhirnya gue keluar. Nah kan maksud gue kayak gitu. Ketika misalnya lu ngejalin dari awal tuh udah positif tuh. Jadi timbul kayak gitu kalau menurut gue. Berarti harusnya lu harusnya ini bukan open relationship gitu. Bener. Enggak juga sih. Lu lebih ke arah open relationship berarti. Kalau gue sih lebih ke arah bisa dibilang kayak gitu. Iya kan? Jadi santai-santai aja pacaran. Toh lu juga gitu. tuh bukan jodoh kita juga kan. Maksudnya toh kita juga enggak tahu jodoh kita siapa. Tapi sebenarnya kalau ngomongin posesif ini nih. Iya. Kalau dari pengalaman gua, posesif itu sih ada bagusnya juga kan sebenarnya. Iya, ada bagusnya. Iya gak sih? Pasti semua juga ada plus minusnya, Pak. Berarti itu ibaratnya lu peduli sama dia. Benar. Itu nimbulin apa ya? Itu lu mempresentasikan rasa kasih sayang di satu sisi itu. Tapi kalau misal lu kan gini Pan, kalau fenomena pacaran Indonesia lu harus megang gigi dia dan lu harus punya WhatsApp web untuk WA dia. Iya, bener gak gue? Iya. Itu kan udah lebih private, Bro. Itu kan udah lebih private. Lu bisa baca chat pasangan lu sama orang tuanya. Iya, sama grup kelas segala macam itu kan lebih private. Dan menurut gua kalau misal lu pacaran kayak gitu, ya lu kayak bukan pacaran sama orang gitu. Pacaran sama harus pacaran sama security. Menjaga keamanan. Iya, menjaga banget. Ribet banget gitu kan pacaran kayak gitu. Itu udah toksik sih emang. Toksik banget. Makanya kalau misalnya ya buat para pendengar nih, akhirnya punya pasangan yang posesif atau dirinya yang posesif ya, lu boleh posesif tapi lu harus atur juga. Tapi ada batasnya. Ada batasnya. Jangan sampai privasi pasangan lo atau privasi lu itu dipegang. Iya, dipegang gitu sama lu atau enggak sama ya dia gitu, karena semua orang tuh punya privasi gitu. Bahkan ketika udah bersuami istri aja nih. Bener. Itu pasti semua orang punya privasi. Iya. Itu penting sih privasi. Tapi bukan suami istri udah harus yang ada privasi ya? Kalau menurut gua malah ada dan harus ada yang mungkin lebih dikontrol. Maksudnya ibaratnya nih ya, lu mempunyai privasi misalnya soal keuangan. Ini suami nih, sang suami. Berarti buat suami. Ini bahas suami nih misalnya, sang suami ini mempunyai privasi soal keuangan. Jadi ada gaji. Ibaratnya ada gaji pokok, gaji buat keluarga. Ya, bisa dibilang kayak gaji gitu. Gelap. Gaji gelap. Iya kan kita nggak tahu. Kelihatan tuh gaji. Iya, nggak kelihatan. Itu bisa dibilang kayak gitu sih, Nan. Bisa dibilang kayak gitu. Nah, itu untuk apa? Kebaikan. Tapi ketika akhirnya istri mengetahui hal tersebut, marah gak? Akhirnya timbul pasti. Rasa ya bakal cekcok lah maksudnya. Karena emang kalau untuk soal privacy ya itu penting sebenarnya untuk kebaikan sebenarnya. Untuk kebaikan. Asal ya privacy jangan lu mentang-mentang privacy lu nggak diganggu, lu jadi selingkuh, lu jadi cheating ataupun dan hal-hal negatif lainnya, tapi lebih ke hal positif gitu. Karena ada sesuatu yang nggak bisa dimengerti oleh lawan jenis sebenarnya. Karena kita berbeda gitu. Sebenarnya sih kalau misal gue bisa kasih saran ya untuk teman-teman yang hari ini jalanin sebuah hubungan yang memang toksik dalam tanda kutip, mungkin bisa saling introspeksi lah. Bener. Karena gini, kalau misalnya kita sendiri yang menjadi toksik dalam hubungan, coba deh kita flashback mendingan. Kenapa kita jadi kayak gini? Kejadian apa yang bikin kita jadi toksik buat hubungan kita sendiri? Karena gue yakin kita yang menjadi toksik pun pernah mengalami sakit. Iya, benar. Jadi lebih ke arah flashback dulu aja, introspeksi diri lu sendiri. Salah lu apa sih? Salah cewek lu apa sih? Kayak gitu kan. Saling memahami aja lah. Memahami aja. Lalu ada introspeksi, memahami. Lalu ada juga komunikasi. Coba bicarakan dengan pasangan kita sambil ngopi, lebih enak tuh. Sambil ngopi, sambil nongkrong. Gimana kek? Ya pokoknya melakukan hal-hal yang enjoy lah, cozy gitu. Iya, benar. Karena semua juga udah tahu kalau komunikasi itu adalah kunci utama dari sebuah hubungan. Jadi kalau komunikasi lo aja udah hancur, ya gimana lu mau ngejalin hubungan yang baik dan benar? Baik dan benar. Pokoknya yang baik lah, nggak toksik. Gitu. Sama lebih ke arah kredit gue aja sih. Kredit gue. Ya kalau misalnya kalau misalnya lu udah melakukan introspeksi dan juga komunikasi, selanjutnya ya kredit gue aja. Iya. Biarkan yang lalu berlalu. The past in the past, man. Yang lalu udah aja lalu. Karena banyak juga emang orang-orang yang toksik itu gara-gara gue tahu mantan gue dulu kayak gini orangnya. Jadi dia walaupun hari ini ceweknya baik nih misalnya. Misalnya gue pacaran nih sama cewek. Terus gue tahu ceweknya ini dulu kayak gini nih. Dulunya buruk lah.
toksik banget segala macem. Masa lalunya jelek lah. Terus ketika gue tahu, walaupun cewek ini baik sebenarnya sama gue, tapi gue nge-treat dia sesuai bagaimana dia ketika dulunya, pace-nya dia. Ngerti gak sih? Dia gitu. Jadi karena kebanyakan orang kayak gitu, Van. Iya. Kalau menurut gue ya. Itu masalah overthinking kan. Overthinking, iya. Karena emang ngeliat track record dia. Ya, track record dia gitu. Backgroundnya dia yang tadinya buruk, jadi ketika akhirnya biarpun dia merubah ke hal yang lebih baik ya, merubah dirinya ke hal yang lebih baik, tapi gak percaya gitu. Gak percaya, tetap gara-gara percaya. Lu dulu kayak gini orangnya. Lu dulu orangnya kayak gini segala macam. Enggak menutup kemungkinan lu bakal kayak gini lagi. Oke, benar. Oke, gue ngerti. Sebenarnya sih kalau pada intinya sih gini, kalau yang gue pahamin ya selama gue menjalin hubungan, cewek itu sebenarnya hanya butuh perhatian dan cowok itu hanya butuh eksistensi, Pan. Bener gak? Kalau menurut gue sih gitu. Jadi cewek ini lebih minta sama cowoknya ini perhatian yang lebih. Kalau untuk cowoknya ini eksistensi dengan cara lu snapgram cowok lu itu jadi sebuah kebanggaan lah, kayak cewek gue ngakuin gue ini gitu. Oke, berarti lebih ingin diakui ya sebenarnya, lebih diakui oleh jenisnya. Bener. Kalau gue sih ngerasa kayak gitu ya. Kalau gue sih ngerasa, nggak tahu teman-teman luar sana mungkin bisa komentar juga di bawah. Gitu kan. Oke. Sebenarnya emang kalau untuk toxic relationship sendiri sih, yang gue pahamin sih, emang kebanyakan soal keegoisan sih. Maksudnya keegoisan yang menimbulkan hal-hal yang buruk. Ya gak sih? Misalnya contoh yang tadi lu jelasin semua gitu, abusive dan lain-lain, cheating, timbulnya semua hal itu ya emang gara-gara selfishness. Iya, selfishness, harus dikontrol semuanya. Benar. Maksudnya akhirnya lu tadi barusan bilang juga kalau butuh namanya waktu sebenarnya, proses ya, untuk menyembuhkan dan mengintrospeksi diri kita masing-masing. Benar. Itu gue setuju sih, yang itu penting banget, karena ya untuk gua sendiri, mungkin untuk lu juga ya Nanda, terus juga untuk pendengar-pendengar di luar sana juga, pasti yang namanya cinta itu udah sepaket sama yang namanya rasa sakit hati. Benar banget. Sama yang namanya rasa kecewa. Benar. Iya gak sih? Jadi ketika lu mau menjalin cinta, lu harus siap untuk merasakan hal itu semua. Benar, itu udah resiko. Sakit hati, seneng, bahagia, kecewa segala macam. Iya, udah. Lu mau menjalankan cinta, lu mau menjalankan cinta nih, lu mau cinta sama dia, lu mau menjalankan hubungan sama dia, itu udah kayak ada kontrak, gak tau kontrak di dunia mana gitu. Itu udah kayak kontrak mati gitu. Nah, udah mutlak lah. Udah mutlak ini. Nah, ini resikonya kalau lu mau ngejalanin cinta. Dan manusia tuh nggak ada yang sempurna gitu. Pasti semua mempunyai masalah yang kelam, pasti mempunyai kesalahan semua. Ya intinya emang harus introspeksi diri lagi sih, dan juga lebih memahami pasangan. Sama jangan juga nyari yang lebih. Iya. Karena ketika lu punya cewek cantik, masih ada juga yang lebih cantik. Pasti. Mau ya, nyari masih ada langit, langit masih ada langit. Bener. Mau nyari cewek yang baik, pasti ada juga yang lebih baik dari dia. Pasti. Intinya sih bersyukur aja sih. Lu mau nyari yang lebih, diri lu sendiri aja. Iya. Diri lu sendiri aja lu lupain kalau lu tuh lu yang toksik, men. Kadang-kadang malah pribadi diri sendiri. Iya, pribadi dia sendiri tuh yang toksik sebenarnya. Malah emang harus introspeksi diri sih. Emang balik lagi ke introspeksi diri sebenarnya. Lu harus realize juga gitu diri lu kayak gimana sebenarnya. Lu pantas gak kira-kira buat dia? Bicara kepantasan aja sih sebenarnya. Jangan angan-angan. Dia lebih cantik, gua harus dapet dia. Bisa. Dia lebih cantik dia. Allah, lu yang toksik deh. Bener. Lu nggak mahamin pasangan, lu malah nggak mahamin diri lu sendiri juga gitu maksudnya. Bener banget. Itu bahaya sih, itu bahaya banget kalau ngomong soal hati ya, soal cinta itu bahaya. Oke Irfan, mungkin gue tutup dulu Pan, karena udah lumayan lama juga. Mungkin buat teman-teman kita ketemu lagi nanti di podcast selanjutnya tentang tadi apa? Capcin. Oh, capcin. Cakap cinta. Anjay. Oke. Gue Nanda dan Irfan cabut undur diri. BTW follow IG gue @nandajuari. Follow IG gue juga dong @irfankrnw. Oke guys, see you later. See ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.